Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin nanti menyampaikan beberapa hal yang sedikit ada kaitannya dengan pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bapak-bapak pernah mendengar khotbah atau cerita bagaimana Yesus melakukan pelayanan. Ya, dia diikuti oleh beribu-ribu orang. Banyak sekali yang mengikuti Yesus dan semuanya adalah pengikut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada murid, ada orang Farisi, orang ahli Taurat, dan masyarakat pada umumnya. Semuanya menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi motivasi mengikuti Yesus tentunya berbeda-beda. Dia murid, dia akan mendengar ajaran yang disampaikan Yesus. Orang ahli Farisi dan ahli Taurat, ya, saudara, mengikut Yesus tujuannya apa? Mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Mungkin ada orang lain yang mengikuti Yesus ingin melihat mujizat dan ingin mengalami mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan murid Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu tadi ini pengikut Yesus, tetapi saya ingin menyampaikan kita bukan sekedar pengikut Yesus, tetapi kita murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya, ya, agar semua bangsa menjadi pengikutnya. Tetapi Yesus mengatakan, karena itu pergilah ke semua bangsa untuk menjadi murid, bukan sekedar menjadi pengikut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau menjadi murid Yesus? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya ingin menyampaikan, mungkin selama ini bapak-bapak sudah menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi murid Yesus? Ya, saya ingin menyampaikan beberapa ciri-ciri, ya, seorang murid Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa merenungkan, kira-kira saya ini sudah menjadi murid Yesus atau belum? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil paling tidak ada 6 ciri yang disebutkan Yesus, yang mencirikan murid-murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia pendidikan, ya, mungkin ada perguruan-perguruan silat dan sebagainya, ya, biasanya untuk menerima murid dia harus, ya, disebutkan ciri-cirinya, syarat-syaratnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar, ya, apa saja yang menjadi syarat kita menjadi murid Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ini adalah ciri yang pertama bahwa kita adalah murid Yesus, yaitu mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 14 ayat 26, saya ingin membacakan demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah syarat yang pertama, ya, bahwa kita untuk menjadi murid Yesus, kita harus membenci orang tua kita, ibu kita, mungkin suami, istri, anak-anak dan saudara-saudara kita, bahkan kita membenci nyawa kita. Saudara, apa artinya? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Yesus, menjadi murid Yesus tidak boleh setengah-setengah. Ya, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Tidak bisa kita mengasihi diri kita sendiri dan kita juga mengasihi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menginginkan hidup kita secara total sepenuhnya untuk kita menjadi murid Yesus. Tidak bisa kita setengah-setengah. Ya, seluruh kehidupan kita, bahkan nyawa kita, kalau perlu kita pertaruhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus dibutuhkan sebuah pengorbanan. Siap berkorban?
Saudara jangan berkorban, nanti kalau ada Natal berkorban. Saudara, ini bukan sekedar itu, tetapi sampai dengan nyawa kita. Seandainya ada sebuah kejadian yang memaksa kita memilih mengikut Yesus atau menyangkal Yesus, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih yang mana? Pilih aman atau pilih mati demi Kristus? Bagaimana? Mau mati untuk Kristus? Mau? Ya, kalau sekarang ya, nanti kalau orang-orang datang bawa parang terus taruh di leher, kira-kira bagaimana? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus harus militan. Ya, bukan hanya terima enaknya saja. Kalau diberkati baru mengikut Yesus, kalau tidak diberkati meninggalkan gereja. Banyak yang demikian, kecewa kepada Tuhan, sakit hati, ya, tidak mau ke gereja lagi karena ada masalah. Katanya Tuhan mau memberkati. Kenapa? Sakit penyakit saya alami tidak sembuh-sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang masih belum menikah, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan aku jodoh sesuai dengan kehendak-Mu. Rajin sekali sebelum mendapatkan suami, sebelum mendapatkan istri, rajin ke gereja. Siapa tahu di gereja ada jodoh, ya. Tetapi setelah menikah tidak muncul di gereja karena sudah dapat, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu seorang murid Yesus? Ada sepasang keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebelum dikarunia anak dia berdoa, ya, apapun kegiatan yang dilakukan di gereja hadir tepat waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dihitung persentasenya dia banyak tinggal di gereja. Begitu Tuhan melihat kesungguhannya dan dia mengaruniakan anak kepadanya, saudara yang dikasihi Tuhan mulai tidak datang ke gereja. Kenapa tidak datang ke gereja? Aduh, anak saya masih kecil, suka rewel. Saudara, betul atau tidak? Siapa yang tidak ke gereja hanya alasan hal-hal seperti itu? Waduh, anak saya suka lari-lari, nakal, suka ribut, mengganggu ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi murid yang mengutamakan Yesus, ya. Jangan hal-hal yang mungkin berkat itu justru membuat kita jauh daripada Tuhan, ya. Bahkan nyawa yang sudah Tuhan berikan, dikaruniakan kepada kita, kita tidak perlu mempertahankannya. Kalau perlu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus mengatakan, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mempertahankan nyawanya, ya, mempertahankan apa yang di rumah, saudara, kita akan kehilangan. Di sini persentase kehadiran ibu-ibu lebih banyak, betul? Bapak-bapak di mana? Di rumah, ya. Mungkin sekarang ini agak seimbang, ya, bapak-bapak lebih banyak. Kalau di Kanatang, ibu-ibu yang paling banyak. Kalau ditanya, bapak-bapak di mana? Jaga rumah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, fungsinya berubah. Harusnya dia menjadi pemimpin, menjadi imam, justru menjadi satpam, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jadi kalau punya suami, jangan suruh tinggal di rumah, ya. Rumah tidak akan hilang. Amin. Ajak ke gereja, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang kedua seorang murid Yesus, yaitu memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Ayat yang ke-27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata mengikut Yesus itu tidak gampang. Seperti orang yang membayangkan, oh, ikut Yesus pasti enak, diberkati, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti oh, kehidupan jasmaninya terjamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang seperti itu, seperti tadi lagu, ya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, justru kita harus memikul salib, menyangkal diri untuk menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seenaknya, tidak hanya bebas karena keselamatan gratis sehingga kita berbuat seenaknya saja. Oh, Tuhan pasti mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib ya berarti keegoisan kita harus ditanggalkan. Kalau ada mungkin kita tidak bisa mengendalikan diri, kita harus belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengatakan tidak kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sudah memikul salib? Sudah memikul salib atau belum? Yang lain? Di belakang ada salib, ya. Nanti rame-rame dipikul, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Mungkin keinginan kedagingan kita ini yang harus disangkali, disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tunduk kepada otoritas Allah hidup kita. Kalau kita masih mengikuti keinginan kedagingan kita, kita tidak layak menjadi murid Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekedar yang penting saya baik-baik, saya tidak mengganggu orang lain, tidak menyalahi dan tidak mencuri, saya tetap tinggal di rumah saja, mungkin sudah cukup. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu, harus mengikuti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira di dalam Alkitab pada waktu Yesus pelayanan, murid-murid tinggal di mana? Tinggal di rumah atau mengikuti Yesus? Kemana Yesus berada, murid-muridnya ikut. Betul atau tidak? Iya. Jadi seorang murid harus mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, harus mengikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menjadi pengikut yang setia, mengikuti Yesus. Tetapi kita dalam proses menjadi murid yang terus diajar, belajar, supaya kita memiliki sebuah perubahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang belum menyangkal salibnya, mari kita sama-sama berusaha menyangkal salib. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Sumba Timur ini sekarang memanjakan masyarakat, ya. Alfamart, toko-toko sudah mendekati di Jawa, ya. Mau panas di rumah gampang sekarang. Seperti di Jawa, di Jakarta, orang kalau kepanasan di rumah tidak pergi kemana-mana, datang ke mall, jalan-jalan saja, meskipun tidak beli, ya. Mending ada AC di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa jalan-jalan ke JK dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengatakan tidak kepada keinginan kita, berarti kita tidak menjadi murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa ibadah yang sejati bukan hadir di gereja saja, tetapi bagaimana mempertahankan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, ya, karena pengaruh-pengaruh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh-pengaruh dunia ini sungguh-sungguh nyata, ya. Di dunia kehidupan kita itu pengaruh-pengaruh itu tanpa diminta datang, ya. Tinggal kita mau menyangkal diri atau tidak, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya tanya Pak Ajib jam berapa, ya. Terserah, ya. Saya biasanya ya minimal 1,5 jam begitu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di sini dingin, 1,5 jam tidak terasa. Kalau di Kanatang 1 jam sudah gerah, ya. Orang sudah sibuk kipas-kipas karena panas, ya. Saya percaya kita semua antusias mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu melepaskan diri dari segala miliknya. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan aslinya, ya, itu mengatakan selamat tinggal, ya, mengatakan selamat tinggal kepada milik kita. Artinya apa? Kita seolah-olah kita tidak punya akan milik kita, apapun harta benda kita
dan kita harus mampu melepaskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan kita terbatas. Kita tidak bisa memegang harta milik kita dan sekaligus kita pegang Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah ya, Tuhan Yesus menceritakan ada seorang pemuda yang kaya raya yang mengatakan semua hartanya harus dijual ya dan mengikuti Yesus. Tetapi yang dilakukan pemuda ini bagaimana? Dia menjual atau tidak? Dia tidak menjualnya, tetapi sedih karena harta miliknya banyak. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan ya, orang kaya susah, sulit masuk surga. Bukan berarti orang kaya itu kita tidak boleh kaya. Kalau kita kaya tetapi kita tidak terikat oleh kekayaan kita, maka kita menjadi murid Yesus yang kaya. Amin. Sewaktu-waktu ya, kalau umpamanya ada orang kaya, tolong gereja butuh dana 100 juta. Padahal di rumah, di tabungan ada mungkin 1 triliun. Ya, kira-kira orang yang tidak bisa melepaskan diri segala miliknya, kasih atau tidak? Pasti kasih. Tetapi yang pelit, kasih atau tidak? Woi, 100 juta itu besar ya. Kita kerja siang malam, 24 jam kerja ya, enak saja, tinggal minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjadi murid Yesus kita harus sanggup ya, kehilangan apapun yang kita miliki. Yang penting jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Apa artinya kita memiliki semua harta dunia tetapi jiwa kita binasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, sia-sia kita datang ke gereja tetapi ujung-ujungnya kita binasa. Tetapi kita harus mampu melepaskan diri kita dari segala milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan hati Bapak Ibu sedang di rumah ini ya. Hatinya sedang di gereja atau di rumah? Di gereja. Yang tidak punya banyak uang pasti di gereja, Pak. Ya, tapi yang banyak uang di rumah, aduh, jangan-jangan rumah saya dimasuki orang. Ya, jangan-jangan nanti orang masuk ambil uang saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membaliknya. Ya, di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Amin. Kalau Bapak Ibu hatinya di gereja, berarti harta miliknya ada di mana? Di gereja. Wah, berarti nanti Pak Cip Natalan tidak usah khawatir, karena hati-hati yang ada di sini, hartanya juga ada di sini. Amin. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah kenyataan, ya. Di mana hati kita berada, di situ harta kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah pacaran ya. Ada yang belum pernah pacaran? Semuanya sudah pernah pacaran. Kira-kira kalau pacarnya ya diajak jalan-jalan kelihatannya iya, pegang-pegang leher, artinya apa? Haus. Kira-kira nunggu minta atau langsung beli? Oh, tidak usah diminta, langsung beli. Ayo, ya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bisa semua yang dimiliki dikasih kepada pacarnya. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Ya, lagi wah, sayangnya lagi hebat-hebatnya. Saudara, kalau perlu dompetnya dikasih juga. Betul atau tidak? Kalau lagi Valentine tidak diminta, dia pergi beli coklat yang besar, bentuk hati, warnanya pink. Betul atau tidak? Kalau sekarang Valentine masih dikasih coklat? Ibu-ibu, jangan-jangan nanti bapak-bapak beli Macy's saja, ya. Macy's, ya, murah, banyak. Kalau dibagi satu-satu, wah, bisa cukup semuanya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus mampu melepaskan diri kita. Jangan sampai harta milik kita ini merusak hubungan kita dengan Tuhan.
Karena harta milik kita ini yang kasih siapa sih? Ya, punya siapa? Punya Tuhan. Berarti kalau hilang bagaimana? Bapak Ibu, kalau kehilangan bukan miliknya, umpamanya tetangga punya motor hilang, kira-kira merasa kehilangan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menganggap harta milik kita yang ada di kita itu bukan milik kita, ya, berarti kita siap kehilangan semuanya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita manfaatkan yang baik, bukan kehilangan untuk berfoya-foya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena seorang pemuda itu dikatakan, jualah harta semua milikmu dan bagikan kepada orang-orang yang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi murid Yesus, jangan pernah terikat dengan hal-hal duniawi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ketakutan miskin, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau kaya itu tidak takut miskin. Tetapi orang yang takut miskin tidak bisa kaya. Betul atau tidak? Ya. Kalau Bapak Ibu mau kaya, jangan pernah takut miskin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kita coba, kehilangan tidak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan mengasihi kita, memperhatikan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi kita harus melepaskan diri kita dari segala milik kita, ya, atau berkata selamat tinggal kepada harta milik kita dan kita mengiring Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, ya, yang keempat saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13, pasal ke-8. Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-31. Ya, ini adalah ciri yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sudah ada murid Yesus. Amin. Murid Yesus tetap di dalam firman. Amin, luar biasa. Yang lain di luar atau di dalam? Suka dalam, suka di luar. Wah, ini yang luar biasa, ya. Di tengah-tengah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap ada di dalam firman. Di dalam terjemahan bahasa aslinya itu ajaran Yesus, tetap berada di dalam ajaran Yesus. Karena seorang murid harus taat kepada ajaran gurunya, dan Yesus adalah gurunya, guru kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan Yesus kita harus melakukan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan ajaran Yesus? Amin. Banyak yang diam, ragu-ragu, kira-kira sudah atau belum, lupa, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap ada di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang hidup di dalam firman, hidup di dalam Dia. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, kalau firman-Ku ada di dalam kamu, ya, bahwa kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, bahwa apa saja yang kita minta Tuhan akan memberkati. Amin. Wah, kalau berbicara dengan berkat, amin semua. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Dia, hidup di dalam firman. Ya, di dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 20 ayat yang ke-6, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seorang murid. Yesus adalah guru. Murid harus melakukan seperti yang dilakukan gurunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita lakukan, meneladani Yesus. Harus hidup seperti Yesus telah hidup. Ya, banyak murid-murid Yesus tetapi hidupnya tidak seperti Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saling membenci, saling menjatuhkan, bahkan di media sosial sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan, menjelekkan. Betul atau tidak?
Apakah mereka murid Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hanya Bapak Ibu dan kita semua yang tahu bahwa murid Yesus yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam ajaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu nanti lihat apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, kita harus melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup di dalam firman, tidak berbuat dosa lagi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Ya, ini bahwa kita harus menjaga hidup kita untuk tidak berbuat dosa. Bapak Ibu masih berbuat dosa atau tidak? Amin. Masih berbuat dosa? Dosa itu di sekeliling kita itu banyak. Ya, Bapak Ibu, di dunia bisnis itu yang paling banyak sedikit ada hubungannya dengan dosa. Bapak Ibu belanja 1.000 ditawar, wah tidak bisa, saya beli aja tidak boleh 1.000, padahal belinya 1.000. Sudah bohong, ya, betul atau tidak? Belum nanti timbangannya, kadang-kadang saya lihat itu timbangannya diatur-atur, dikasih batu supaya lebih berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia bisnis ini kadang-kadang banyak tawaran-tawaran dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pada waktu dulu kerja di perusahaan pabrik kertas yang ada di Banyuwangi, ya, itu salah satu BUMN, ya. Saudara, saya di bagian pembelian, ya. Saya dari bagian operator diminta untuk dijadikan di bagian pembelian, karena bagian pembelian mau pensiun. Saudara, pada saat saya disuruh membeli alat ke toko yang sudah biasa rekanannya, saudara, saya beli, mulai pemilik toko berkata, "Bapak, mau dibuat harga berapa?" Ya, saudara, tawaran yang menyenangkan, ya, betul atau tidak? Bapak Ibu pernah ditawari seperti itu? Pernah atau tidak? Mau dibuat harga berapa? Saudara, karena saya masih polos, ya, polos pada waktu itu, saya bilang dibuat sesuai dengan harganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata membuat pemilik toko ini ketakutan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ketakutan? Karena bagian pembelian yang sebelumnya seringkali menaikkan harga. Wah, ini jangan-jangan Pak harus disamakan saja dengan yang lain, ya, di yang lalu nanti bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita tetap mempertahankan hidup kita tidak berdosa? Ya, mungkin ada suap dan sebagainya, mungkin supaya dapat tender, supaya dapat proyek, main suap, gratifikasi, betul atau tidak? Kira-kira berdosa atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu ada pembelian, ada supplier dari Jakarta, dari Cilegon, ya, dari pabrik baja, dia kirim, ya, speknya tidak sesuai yang kita pesan, ya. Saudara, dia berusaha, "Pak, tolong Pak diterima, tolong Pak diterima," ya, dengan diam-diam membawa amplop. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dosa di mana-mana. Dan saya berkata, "Tuhan, kalau bisa saya tidak ada di tempat ini. Saya kalau bisa Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya kalau bisa dipindah, bukan di bagian pembelian juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pada waktu dari bagian pembelian dipindah di bagian SPI, ada departemen yang namanya SPI, Satuan Pengawas Intern. Pada waktu saya diminta untuk ngecek bagian keuangan, saudara, saya temukan satu transaksi, ya, jurnal. Ternyata jurnalnya ini salah pos. Kalau salah pos tentunya harusnya membayar hutang dipakai yang lain. Ini adalah temuan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saya datang ke sana selalu ditanggapi, ya, mungkin diejek. Waduh, ini auditor sudah datang. Saudara, di lingkungan kita banyak sekali membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, kita harus tetap
memegang kebenaran bahwa murid Yesus tidak boleh hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin yang di sini masih gosip-gosip, masih, wah, bertobat itu dosa. Ya, bahwa itu bukan murid Yesus kali masih gosip. Ya, saudaranya yang masih berkelahi ada gara-gara mendukung satu dengan yang lain akhirnya berkelahi. Betul atau tidak? Wah, itu bukan murid Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam firman. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya bahwa ayat 24, ya, bahwa murid Yesus, orang yang hidup di dalam Tuhan, yaitu menuruti perintahnya. Ya, kadang-kadang kita ini banyak alasan. Oh, saya kan manusia yang biasa, penuh dengan kelemahan, tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Oh, kan Yesus itu Tuhan, makanya dia bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu suka mengampuni tidak? Bapak Ibu suka mengampuni? Amin. Tidak harus potong babi dulu. Biasanya orang Sumba kan begitu. Ada masalah, ada perselisihan, ya. Orang yang tidak bersalah ikut-ikut juga. Babi yang tidak bersalah harus mati juga, ya kan? Saudara yang dikasih, padahal tinggal mengampuni, datang, minta maaf dan sebagainya, beres. Tidak harus pesta makan dan sebagainya. Bahkan ada orang gara-gara tidak ada hewan yang disembelih, dia tidak terjadi pemulihan, tidak mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau murid Yesus harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam firman itu berkuasa. Ya, firman Tuhan itu berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, banyak orang yang bertobat, hidupnya diubahkan gara-gara hanya membaca firman Tuhan. Amin. Kalau zaman dulu ada koran Kompas, orang banyak membaca koran Kompas. Kompas adalah apa? Alat menunjukkan apa? Kompas, arah. Tetapi orang yang membaca setiap hari Kompas, arah hidupnya tidak pernah jelas. Ya kan? Ada koran Sinar Harapan Pagi. Orang yang membaca harapannya tidak ada. Tetapi orang yang membaca firman Tuhan setiap hari punya pengharapan. Amin. Hidupnya jelas, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ya, dan 16, salah satunya bahwa firman Tuhan itu dapat memberi hikmat. Firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, bagi murid kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan juga menyatakan kesalahan kita. Ya, firman Tuhan adalah cermin bagi kehidupan kita yang untuk menunjukkan bahwa bagaimana rupa hidup kerohanian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan juga mampu memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi banyak sekali orang yang sudah percaya Yesus, ya, tidak menunjukkan bahwa firman itu berkuasa mengubah hidupnya. Banyak orang Kristen masak peci, berbuat yang tidak benar. Kira-kira Tuhan Yesus mengizinkan enggak orang percaya ya masak peci? Oh, itu penghasilan, ya, usaha, ya. Karena firman Tuhan tidak dilarang masak peci, tidak ada. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jualan peci juga tidak ada di firman Tuhan. Yang punya kios ada di sini, Bapak Ibu. Yang punya kios kecil-kecil, rumahnya kiosnya ada peci tidak? Ya, ada tidak? Biasanya kios-kios kecil itu ada botol aqua sedang itu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengkonsumsi dan yang mengedarkan, kira-kira hukumannya sama atau tidak? Oh, saya kan tidak minum, saya tidak mabuk, tapi menjual, ya, seperti narkoba.
Orang yang memakai dan orang yang mengedarkan kalau ketangkap itu bisa dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga hidup kita supaya firman Tuhan itu bisa menguasai dan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau hidup di dalam firman? Amin. Yang kelima, ya, masih panjang. Ya, masih panjang, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 saya bacakan ayat 34 dan 35. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid Yesus harus saling mengasihi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan mengasihi saja, tetapi saling, satu dengan yang lain saling membalas kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kasih yang dipakai di dalam tulisan atau terjemahan Yunani, kitab Yunaninya yaitu agapeten, ya, dari akar kata agape, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Biasanya orang mengatakan, oh itu hanya Tuhan yang bisa, oh itu hanya Yesus yang melakukan kasih agape. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebelah agape. Amin. Saya percaya kita semua murid Yesus harus bisa mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak orang saling mengasihi, tetapi kasih yang bukan agape, kasih bersyarat. Suami istri juga begitu, saling mengasihi jika saling menguntungkan. Betul atau tidak? Kalau istrinya marah-marah terus, membuat telinganya panas, suami kira-kira masih tetap mengasihi tidak? Bapak-bapak, tiap hari ngomel-ngomel, masih bisa mengasihi atau tidak? Betul. Jangan-jangan diam-diam cari di HP, mana ini jodoh yang cocok begitu ya. Karena di Facebook itu suka ada itu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau umpamanya ibu-ibu, bapaknya menjengkelkan, ya, suka-suka marah-marah, suka pukul, kira-kira masih mengasihi atau tidak? Betul. Atau kalau dompetnya tebal baru mengasihi? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi semuanya tanpa syarat. Ya, dengan kasih Kristus. Jangan mengatakan, oh itu hanya Yesus yang bisa, yang melakukan. Tetapi murid Yesus harus bisa mengasihi orang lain dengan kasih agape. Bahkan Yesus mengatakan, ya, murid-muridnya akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang sudah dikerjakan Yesus. Jangan pernah berdalih itu adalah pekerjaan Yesus. Kita adalah orang yang berdosa, pun penuh dengan kelemahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi orang lain, yaitu dengan kasih agape. Sekarang musim-musim kampanye, ya, pilkada, banyak orang mengasihi. Betul atau tidak? Kasih sana, kasih sini, tujuannya apa? Ada motivasi. Betul? Pengusaha, Pak, saya kasih, Pak. Bukan agape, tetapi nanti kalau jadi, kasih proyek juga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan kasih agape, tetapi kasih yang punya motivasi menguntungkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah mencari keuntungan pribadi, tetapi Dia selalu memberi dan memberi kepada kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini murid Yesus. Kalau kita masih tidak bisa menunjukkan kasih agape, kita belum layak disebut murid-murid Yesus. Ya,
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah poin kelima, yang masih merasa murid Yesus siapa? Wih, tidak ada. Oh, satu saja. Tadi banyak. Ya, setelah disebutkan 5, oh di belakang ada murid Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, murid Yesus harus mengasihi, mampu mengasihi sesama kita, saling mengasihi dengan kasih agape. Ya, tanpa syarat, tanpa embel-embel. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi keluarga. Kadang-kadang orang tua, ya, kalau anaknya dapat nilai bagus, langsung, oh ini baru anak papa, oh ini baru anak mama. Betul atau tidak? Ada yang begitu? Saya banyak mendengar itu. Kalau lagi hebat, wah ini anak papa. Terus kalau lagi tidak hebat, anak tetangga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini berarti kasih kita tidak kasih agape. Ya, berarti kita kasih dengan bersyarat, jika kau baik, saya akan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, tidak ada artinya. Ya, berarti kita sudah mendapatkan balasan. Kalau kita mengasihi orang yang hanya mengasihi kita, juga tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita mampu mengasihi orang yang mungkin membuat kita sakit hati, kita mengasihi orang yang mungkin sering menjelekkan kita, itu baru luar biasa. Kita mengasihi musuh kita, itu baru luar biasa. Tapi kebanyakan orang berbuat baik kepada orang yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu biasanya kalau lagi di rumahnya ada makanan, suka dibagi-bagi ke tetangga tidak? Terus mungkin anak, Pak, Ibu, kenapa dikasih? Oh, karena dia suka juga ngirim makanan buat kita, kita harus membalas. Terus tetangga tidak, itu orangnya suka jahil. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kita bukan murid Yesus. Kalau kita mampu mengasihi orang yang membuat kita jengkel, mengasihi Tuhan yang memusuhi kita, itu baru murid Yesus. Seperti Yesus mengasihi orang-orang yang menyalibkan, orang-orang yang menganiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kasih agape yang luar biasa, dan kita wajib meneladaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang kelima, ya. Dan yang ke-6, terakhir, ya. Mulai senyum sudah kalau terakhir sudah langsung, wah sebentar lagi. Ya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan ini adalah ciri murid Yesus. Ya, dikatakan demikian, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri murid yang ke-6 apa? Berbuah. Ingat, bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Bapak Ibu, ada yang punya di rumah ada pohon mangga, ya. Kalau seandainya pada musim pohon mangga, ya, ini hanya berbuah 1 atau 2, rasanya bagaimana? Senang atau tidak? Tidak. Woi, tetangga buah sampai hampir ke tanah, ya, besar-besar, tapi kita punya pohon mangga hanya berbuah 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pemilik pohon pasti, wah ada apa dengan mangga ini? Kalau perlu saya tebang saja, mendingan beli mangga di tetangga sebelah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berbuah banyak, ukurannya banyak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuah banyak. Ini artinya kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dari setiap kehidupan kita menjadi berkat, bukan hanya sekedar kita memberi sesuatu, tetapi bagaimana sikap hidup kita itu boleh membuat orang senang, ya, membuat orang bersuka cita, membuat orang yang senyum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, senyum saja itu juga sudah membuat orang lain senang. Bapak Ibu suka senyum atau tidak? Tapi jangan senyum sendiri, ya.
Kalau tidak ada orang senyum-senyum sendiri bahaya. Ya, Bapak Ibu, senyum saja itu bisa membuat orang merasa dihargai dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada orang yang ada yang susah senyum. Bapak Ibu, siapa yang model-model susah senyum? Kalau ketemu orang langsung begini saja. Ya. Tidak ada ekspresi seperti kanebo yang sudah kering. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu kanebo? Kalau sudah kering bagaimana? Wah, keriput, kaku, ya. Kita sudah tunduk kepala, dia begini saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah ada kenalan seorang ibu muslim, ya, di Londa 5. Dia hanya kenal gara-gara hubungan dengan istri saya, hubungan PAUD. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh luar biasa. Dia naik motor jarak 10 meter, giginya sudah kelihatan. Ya, dia sudah senyum. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini setiap sudah lama tidak ketemu, setiap naik motor saya selalu senyum, saudara. Dan saya senang saja, ya, karena orang tidak, ya, membuat kita senang, ya, kalau ada orang lain senyum kepada kita. Dan saya juga senyum kepada orang lain, dan orang lain pasti membalas senyuman kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saya naik motor bersama istri, ada orang lain senyum, saya senyum. Dia, siapa? Ya, dia tanya, siapa dia? Tidak tahu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak kenal tapi kita saling senyum. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Daripada kita cemberut, ya. Coba nanti pulang senyum, setiap orang yang kelihatan senyum, ya, pasti wajah kita, ya, mungkin dalam bulan-bulan berikutnya kelihatan berseri-seri, ya. Yang tadinya seperti kanebo kering akan mengkilat, ya, glowing gitu, ya, pasti akan cantik, dan yang laki-laki akan kelihatan berseri-seri. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat tidak hanya sikap atau apapun, bagi kelakuan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, kita juga tentunya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak bisa menahan diri, menguasai diri di sini? Kesenggol sedikit langsung marah? Ada? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu suka cemburu, itu bukan buah yang diharapkan. Ya, bahaya itu. Kasihan suami-suami. Ya, ada orang ibu-ibu lagi senyum, padahal hanya menyapa, langsung jangan senyum-senyum. Ya, nanti saja di rumah senyum sama saya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus melakukan berbuah banyak. Buah itu tidak mungkin dinikmati oleh pohonnya sendiri. Kalau ada pohon mangga, berbuah mangga, kira-kira pohonnya makan sendiri atau tidak? Yang makan siapa? Ya, orang lain. Bisa binatang, bisa burung dan sebagainya. Artinya tidak menikmati sendiri. Berarti kalau kita mengeluarkan buah banyak, itu orang lain yang menikmati kehidupan kita. Ya, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan egois, masa jeruk makan jeruk, ya kan? Itu iklannya, jeruk makan jeruk, artinya orang yang mementingkan diri. Semuanya kalau bisa buat saya, orang lain kalau perlu jangan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi murid Yesus harus mampu mengeluarkan buah-buah yang banyak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak buah ini bisa diartikan melalui pemenangan jiwa, ya, perbuatan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Ya, mari kita menunjukkan sebagai murid-murid Yesus, ya, menjadi murid-murid Yesus yang banyak mengeluarkan buah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum berbuah, mari berusaha berbuah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah, saya sudah berbuah tapi tidak banyak, tidak apa-apa. Mari kita tingkatkan. Ya, kita harus pupuk supaya kita berbuah banyak, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya ada di dalam kehidupan kita, dan kita menyatu dengan pokok, ya, pokok anggur yang hidup, yaitu Tuhan Yesus dan kita.
ya akan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat di atasnya, bukan berarti setiap ranting yang tinggal di dalam pokok itu berbuah. Ya, ada ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok tetapi tidak berbuah, makanya dipotong dan dibuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita harus mengeluarkan buah-buah kehidupan, ya, buah-buah roh dari kehidupan kita, penuh kasih, kesabaran dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi tidak hidup sesuai yang diharapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang ibu-ibu yang bukan menganiaya, ya, menghajar anaknya. Mungkin ada di Facebook dan sebagainya. Saya lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, kukunya dititi dengan batu. Saya lihat biru-biru semua, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia anak yang masih kelas 2, ya, dia diperlakukan seperti orang yang dewasa, disuruh kerja ini kerja itu, ya, sehingga salah semuanya, akhirnya dipukul, dihajar, bahkan kuku-kukunya dititi dengan batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mereka murid Yesus? Ya, Kristen sih Kristen, KTP Kristen, ke gereja kadang-kadang, ya, tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Ya, saya harapkan di sini tidak ada. Bapak Ibu, ya, semuanya murid-murid Yesus. Amin.